You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything? Everything, not a thing. Make my thoughts work for me. Manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 mulai memasuki fase yang semakin menarik. Jorge Martin kini tidak lagi sekadar fokus menjaga keunggulannya di klasemen, tetapi sudah berani melempar tantangan terbuka kepada Marc Marquez. Bagi Martin, bertarung langsung dengan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP justru menjadi sesuatu yang menyenangkan. Saat ini Martin berada di posisi teratas klasemen sementara dengan koleksi 240 poin. Pembalap Aprilia Racing itu unggul 31 poin dari rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Marc Marquez berada di peringkat keempat dengan 200 poin. Artinya ada jarak 40 poin yang harus dikejar Marquez jika ingin kembali mengambil alih posisi Martin. Dengan masih tersisa 12 seri, peluang tersebut jelas belum tertutup. Disinilah menariknya situasi MotoGP 2026. Di atas kertas, Martin memang memiliki keuntungan karena memimpin klasemen. Namun, nama Marc Marquez tetap tidak bisa begitu saja dicoret dari daftar kandidat juara. Pengalaman, mental juara, dan kemampuan Marquez dalam menghadapi tekanan membuat persaingan ini bisa berubah kapan saja. Martin sendiri tampaknya sangat memahami hal tersebut. Menaliknya, Martin justru tidak terlihat gentar ketika harus berhadapan dengan Marquez. Ia sadar bahwa publik mungkin akan lebih mengunggulkan Marquez karena statusnya sebagai juara dunia 9 kali dan dukungan performa motor yang kuat. Bagi Martin, hal tersebut bukan alasan untuk mundur. Justru sebaliknya, berada dalam posisi untuk bertarung dengan Marquez sudah menjadi pencapaian tersendiri. Sikap Martin ini menunjukkan bahwa dirinya sekarang semakin percaya diri. Ia tidak sekadar ingin menjadi pembalap yang kebetulan berada di puncak klasemen. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya memang pantas berada di sana dan mampu menghadapi siapapun yang datang untuk merebut posisinya. Kalau melihat perjalanan musim ini, tantangan tersebut juga terasa semakin menarik karena Aprilia sedang menunjukkan performa yang sangat kompetitif. Martin berhasil menjaga konsistensinya hingga berada di puncak klasemen, sementara Bezzecchi juga terus memberikan tekanan dari posisi kedua. Di sisi lain, Marc Marquez masih berusaha menemukan momentum terbaiknya untuk memangkas jarak poin. Buat Marquez, selisih 40 poin memang bukan angka kecil, tetapi dalam MotoGP, satu akhir pekan balapan saja bisa mengubah peta persaingan secara drastis. Sebuah kemenangan ditambah hasil buruk dari rival dapat memangkas jarak dengan cepat. Karena itu, Martin tidak boleh merasa terlalu nyaman hanya karena saat ini dirinya berada di puncak. Martin pun tampaknya memilih pendekatan yang sederhana, fokus kepada dirinya sendiri. Ia menegaskan bahwa yang bisa ia kendalikan adalah bagaimana ia berlatih, menjaga pola makan, mempersiapkan diri, dan memastikan kondisinya selalu siap menghadapi balapan. Jika semua berjalan baik, ia yakin dirinya mampu terus bertarung sampai akhir musim. Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Martin tidak ingin terjebak dalam perang psikologis yang berlebihan. Ia boleh saja menantang Marquez, tetapi pada akhirnya pertarungan tetap harus diselesaikan di lintasan. Kecepatan motor, strategi tim, konsistensi, kemampuan mengelola ban, dan yang paling penting adalah ketenangan ketika berada di bawah tekanan akan menjadi faktor penentu. Sementara itu, dari sudut pandang penonton, situasi ini jelas menjadi kabar yang menggembirakan. Bayangkan jika beberapa seri ke depan Martin dan Marquez mulai saling memangkas jarak, sementara Bezzecchi juga ikut masuk dalam pertarungan. Persaingan tiga pembalap di papan atas bisa membuat setiap balapan terasa seperti pertandingan final. Martin bahkan melihat persaingan tersebut sebagai sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua pihak. Baginya, jika dirinya mampu terus berada dalam pertarungan melawan Marquez hingga penghujung musim, itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Jadi, tantangan Martin kepada Marquez ini bukan sekadar perang kata-kata. Ada pesan yang cukup jelas. Kalau ingin menjadi juara dunia MotoGP 2026, Marquez harus melewati Jorge Martin terlebih dahulu. Dan Martin sudah siap berdiri di depan untuk mempertahankan posisinya. Dengan 12 seri yang masih tersisa, semuanya masih mungkin terjadi. Marquez bisa saja bangkit dan mengejar ketertinggalan, sementara Martin harus membuktikan bahwa dirinya mampu mempertahankan konsistensi sampai akhir. Belum lagi Bezzecchi yang hanya berjarak 31 poin dari sang pemuncak klasemen.
Satu hal yang pasti, persaingan MotoGP 2026 sekarang semakin panas. Martin sudah membuka pintu pertarungan dan Marquez memiliki tantangan besar untuk menjawabnya. Jika duel ini benar-benar terjadi hingga seri terakhir, bukan tidak mungkin musim 2026 akan dikenang sebagai salah satu pertarungan gelar yang paling menarik. Dan untuk saat ini, Martin seolah ingin mengatakan satu hal kepada Marquez, silahkan kejar, saya siap melawan. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. Ada sesuatu yang berbeda dari Marc Marquez setelah MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone. Bukan cuma soal hasil balapan yang jauh dari harapan, tetapi juga pengakuan sang juara dunia tentang kondisi fisiknya yang ternyata belum benar-benar pulih. Di balik posisi ketujuh yang diraihnya, tersimpan cerita yang cukup mengkhawatirkan. Marc mengaku sempat tidak bisa mengendalikan lengan kanannya ketika berada di atas motor. Sebelum datang ke Silverstone, Marc sebenarnya punya harapan besar. Setelah jeda musim panas, ia berharap kondisi tubuhnya, terutama lengan kanan yang sebelumnya bermasalah, sudah jauh lebih kuat. Namun, kenyataan di lintasan justru berkata lain. MotoGP Inggris malah menjadi salah satu akhir pekan paling berat yang ia alami sejak menjalani operasi pada Mei 2026 untuk menangani masalah syaraf yang terjepit. Masalah tersebut bukan sekedar rasa tidak nyaman biasa. Setelah menyelesaikan balapan utama, Marc berbicara kepada para anggota tim Ducati dalam video Inside Ducati. Dari situ terungkap betapa berat situasi yang ia rasakan selama balapan. Marc menjelaskan bahwa kondisi ban sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan ketika menjalani sprint race, tetapi tubuhnya justru menjadi persoalan utama. Saya tidak berada dalam kondisi fisik yang baik. Begitu kurang lebih pengakuan Marc setelah balapan. Yang kemudian membuat semua orang semakin khawatir adalah pernyataannya bahwa ia sampai kehilangan kendali terhadap lengan kanannya. Bahkan, Marc menyebut dirinya berada dalam resiko mengalami kecelakaan. Bagi pembalap MotoGP, kondisi seperti ini jelas bukan masalah sepele. Mengendalikan motor di kecepatan tinggi membutuhkan koordinasi tubuh yang sangat presisi. Sedikit saja respons tangan tidak sesuai dengan yang diinginkan, situasi bisa berubah menjadi berbahaya. Apalagi Silverstone memiliki beberapa bagian lintasan yang menuntut pengereman keras dan perubahan arah dengan cepat. Marc sendiri merasakan dampaknya secara langsung. Ia mengaku dibandingkan ketika latihan, dirinya mengalami kehilangan kendali bagian depan motor di tikungan 1 dan tikungan 9. Situasi tersebut tentu membuatnya tidak nyaman, karena ketika seorang pembalap mulai mengalami kehilangan kepercayaan terhadap kontrol motornya, resiko untuk melakukan kesalahan akan semakin besar. Yang membuat akhir pekan Marc semakin berat adalah performa Ducati yang juga tidak berada di level terbaik. Pada sprint race, ia sudah menghadapi persoalan degradasi ban belakang yang ekstrim ketika menggunakan kompon lunak. Kemudian, pada balapan utama, situasinya belum banyak berubah. Marc hanya mampu finish di posisi ketujuh. Bahkan hasil itu membuat Marc bukan menjadi pembalap Ducati terbaik di Silverstone. Ia finish di belakang sang adik Alex Marquez yang berada di posisi keempat, serta Fabio Di Giannotto yang mengakhiri balapan di posisi keenam. Sementara itu, 3 tempat teratas justru dikuasai Aprilia melalui Raul Fernandez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Hasil ini tentu semakin memperumit perjalanan Marc dalam mempertahankan gelar juara dunia MotoGP 2026. Setelah balapan di Silverstone, jaraknya dengan Jorge Martin di puncak klasemen mencapai 40 poin. Memang, selisih tersebut belum berarti semuanya selesai. Dalam MotoGP, situasi klasemen bisa berubah dengan cepat hanya dalam beberapa seri. Namun, masalah fisik yang dialami Marc membuat persoalannya jauh lebih serius. Marc selama ini dikenal sebagai pembalap yang sangat berani. Berkali-kali ia mampu tampil maksimal meskipun harus menghadapi rasa sakit dan berbagai masalah fisik. Namun, kali ini persoalannya berbeda. Ketika seorang pembalap mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan salah satu lengannya dan merasa berada dalam risiko terjatuh, tentu ada alasan kuat untuk memberikan perhatian lebih.
Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kondisi Mark setelah meninggalkan Silverstone? Apakah masalah pada lengan kanannya hanya muncul karena beban balapan yang sangat berat? Atau justru menjadi tanda bahwa proses pemulihannya masih membutuhkan waktu lebih lama? Yang jelas, MotoGP Inggris memberikan peringatan keras bagi Mark dan Ducati. Persaingan gelar masih panjang, tetapi mempertahankan gelar bukan hanya soal kecepatan. Kondisi fisik pembalap juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Dengan selisih 40 poin dari Jorge Martin, Mark masih punya kesempatan untuk bangkit. Namun, sebelum memikirkan bagaimana mengejar poin demi poin, hal terpenting tentu memastikan kondisi tubuhnya benar-benar siap. Sebab, secepat apapun sebuah motor, pembalap tetap membutuhkan tubuh yang mampu mengendalikan mesin tersebut. Silverstone akhirnya bukan sekedar cerita tentang Marc Marquez yang finish ke-7. Balapan ini menjadi pengingat bahwa di balik keberanian dan kecepatannya, ada seorang pembalap yang juga sedang berjuang menghadapi batas fisiknya sendiri. Dan jika kondisi lengan kanannya belum pulih sempurna, perjalanan Mark untuk kembali ke puncak MotoGP 2026 bisa menjadi jauh lebih berat dari yang diperkirakan. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything? Everything, not a thing. Make my thoughts work for me. Manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. Dunia MotoGP kembali menghadirkan cerita yang menarik. Marc Marquez yang selama ini begitu dominan dan selalu menjadi salah satu pembalap paling ditakuti di lintasan, ternyata mulai menemukan lawan yang benar-benar bisa membuatnya kesulitan. Sosok itu adalah Jorge Martin. Pembalap Aprilia tersebut menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar pesaing biasa, tetapi sudah mampu memberikan tekanan nyata kepada sang juara. Persaingan keduanya terasa semakin menarik setelah balapan MotoGP di Silverstone. Di satu sisi, Marc Marquez datang dengan reputasi besar dan motor Ducati yang selama ini dikenal sangat kompetitif. Namun di sisi lain, Jorge Martin justru tampil dengan kepercayaan diri tinggi bersama Aprilia. Ia seperti menemukan formula yang tepat untuk menghadapi Marquez. Menariknya, Martin bahkan sudah merasa seperti memenangkan pertarungan sebelum semuanya benar-benar selesai. Rasa percaya diri tersebut bukan muncul tanpa alasan. Performa Aprilia di Silverstone memberikan bukti bahwa Martin punya kecepatan untuk bersaing langsung dengan Marquez. Ia tidak lagi hanya berharap mendapat keuntungan dari kesalahan lawan, tetapi mampu menciptakan tekanan melalui kecepatannya sendiri. Bagi Marc Marquez, kondisi seperti ini tentu membuat persaingan semakin berat. Selama beberapa seri sebelumnya, Marquez sering berada di posisi yang sangat kuat. Ketika berada di depan, ia mampu mengontrol ritme balapan dan membuat pembalap lain kesulitan mengejarnya. Tetapi di Silverstone, situasinya berubah. Aprilia justru mampu tampil sangat kuat. Ducati yang biasanya menjadi salah satu motor paling dominan harus mengakui keunggulan rivalnya. Kekalahan tersebut bahkan membuat bos Ducati tidak memiliki banyak alasan untuk membela performa timnya. Dalam balapan, tentu ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil, mulai dari kondisi ban, temperatur lintasan, setelan motor, sampai gaya balap masing-masing pembalap. Namun kali ini, keunggulan Aprilia di Silverstone terlihat cukup jelas. Ducati tidak bisa sekadar mengatakan bahwa hasil tersebut terjadi karena keberuntungan atau faktor kecil lainnya. Situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa MotoGP 2026 semakin sulit diprediksi. Marc Marquez memang masih menjadi salah satu nama terbesar di grid, tetapi dominasi seorang pembalap tidak akan pernah berlangsung selamanya. Akan selalu ada pembalap yang datang membawa tantangan baru, dan Jorge Martin tampaknya siap menjadi orang tersebut.
Martin sendiri bukan nama baru dalam persaingan papan atas MotoGP. Ia sudah beberapa kali menunjukkan kecepatan luar biasa sejak masih memperkuat Ducati. Kini setelah bergabung dengan Aprilia, ia justru terlihat semakin percaya diri. Motor baru dan lingkungan baru tidak membuatnya kehilangan karakter agresifnya. Justru sebaliknya, Martin seperti menemukan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menang bukan hanya karena mengendarai motor yang bagus, tetapi juga karena kemampuan balapnya sendiri. Hal tersebut tentu menjadi kabar menarik bagi penggemar MotoGP, sebab jika Aprilia mampu mempertahankan performanya seperti di Silverstone, pertarungan melawan Ducati dan Marc Marquez bisa menjadi salah satu cerita terbesar musim ini. Di kubu Ducati, hasil Silverstone tentu menjadi bahan evaluasi. Kekalahan dari Aprilia memperlihatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, apalagi ketika pembalap utama mereka seperti Marquez tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya. Selama ini, Ducati sering dianggap memiliki paket yang sangat lengkap. Motor mereka cepat di berbagai karakter sirkuit. Pembalapnya juga memiliki pengalaman dan kemampuan yang luar biasa. Namun MotoGP tidak pernah memberikan jaminan bahwa paket terbaik akan selalu menang. Silverstone menjadi contoh nyata. Sementara itu, bagi Martin, hasil tersebut bisa menjadi suntikan motivasi yang sangat besar. Mengalahkan atau setidaknya mampu bersaing ketat dengan Marc Marquez, memberikan keyakinan bahwa dirinya memang berada di level yang sama. Bahkan lebih dari itu, Martin sekarang memiliki alasan untuk percaya bahwa Aprilia bisa menjadi senjata serius dalam perburuan kemenangan. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah hubungan persaingan antara Martin dan Marquez. Keduanya memiliki karakter berbeda. Marquez dikenal sangat berpengalaman, agresif dan mampu membaca situasi balapan dengan luar biasa. Martin memiliki kecepatan mentah, keberanian serta gaya balap yang tidak kalah agresif. Kalau kedua pembalap ini berada dalam kondisi terbaik, pertarungan mereka bisa menjadi sangat sengit. Bagi penggemar MotoGP, tentu ini adalah kabar bagus, sebab semakin banyak pembalap yang mampu menantang Marquez, semakin menarik pula jalannya kejuaraan. Tidak ada lagi jaminan bahwa satu pembalap akan mendominasi setiap akhir pekan. Silverstone telah memberikan satu pesan penting. Marc Marquez masih sangat kuat, tetapi sekarang ia memiliki lawan yang benar-benar siap berdiri di hadapannya. Jorge Martin telah menunjukkan bahwa Aprilia bukan sekedar pelengkap di grid. Mereka mampu mengalahkan Ducati ketika situasi mendukung, dan Jorge Martin sendiri sudah mulai menunjukkan keyakinan bahwa dirinya bisa bersaing langsung dengan pembalap terbaik. Bagi Ducati, kekalahan tersebut jelas menjadi peringatan. Mereka tidak boleh hanya mengandalkan reputasi sebagai tim kuat. Jika Aprilia terus berkembang, ancaman terhadap dominasi Ducati akan semakin besar. Dan bagi Marc Marquez, munculnya Jorge Martin mungkin justru menjadi tantangan yang selama ini ia butuhkan. Sebab seorang juara biasanya tidak menjadi semakin kuat ketika semuanya mudah. Justru ketika ada lawan yang mampu menekan, memaksa bertahan, dan membuat setiap tikungan terasa penting, kemampuan seorang juara benar-benar diuji. Silverstone mungkin hanya satu seri, namun dari sana sebuah rivalitas baru bisa saja sedang dimulai. Marc Marquez masih menjadi Marc Marquez, tetapi sekarang Jorge Martin sudah datang dengan keyakinan bahwa dirinya mampu melawan. Dan kalau Aprilia bisa terus menjaga level performanya, pertarungan antara keduanya berpotensi menjadi salah satu duel paling panas di MotoGP musim ini. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it.